Kisah sejarah Arya Wiraraja di Majapahit. Arya Wiraraja atau Banyak Wedi sebagai sosok tokoh pemimpin pada abad ke-13 Masehi di Madura, Jawa Timur. Arya Wiraraja dalam perjalanannya dikenal sebagai pengatur siasat pada masa kejatuhan Kerajaan Singasari, kematian Kertanegara, serta bangkitnya Raden Wijaya dalam usaha penaklukan Kadiri tahun 1293 dan pendirian Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah, Arya Wiraraja berasal dari desa Nangka, Jawa Timur yang dilantik sebagai Adipati pertama ujung timur Madura, yakni Sumenep pada 31 Oktober 1269. Sampai saat ini sejarah Arya Wiraraja dijadikan sebagai simbol hari jadi Kabupaten Sumenep. Sumber Miwis Ir. Sejarah Arya Wiraraja sejarah dituliskan oleh para pemenang dan demikianlah seorang Sri Kertarajasa Jayawardana atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya beserta penerusnya mampu menerbitkan prasasti-prasasti yang mengisahkan kehebatan seorang Raden Wijaya dalam membangun kerajaan Majapahit. Tak hanya dalam prasasti yang sejaman, kehebatan pun terabadikan dalam kakawin, serat, dan kidung yang diciptakan ratusan tahun silam. Dalam karya-karya sastra tersebutlah sebuah nama yang dikatakan menjadi sosok yang membantu seorang Sri Kertarajasa dalam membangun kerajaan baru, Kerajaan Majapahit. Banyak orang yang bertanya tentang keberadaan Arya Wiraraja karena beliau bukan seorang raja mutlak, hanya sebatas adipati, sehingga wajar bila mana selisih keberadaannya kurang jelas. Tapi rupanya di mata ahli sejarah Arya Wiraraja mendapatkan tempat yang istimewa sehingga selalu tertulis dalam kitab-kitab kuno. Demung Nyapati merupakan jabatan tinggi negara kala itu yang kedudukannya sangat dekat dengan raja. Kemudian setelah Prabu Wisnuwardana diganti oleh putranya yang bernama Dandang Gendis bergelar Prabu Kertanegara, maka Arya Banyak Wedi atau Arya Wiraraja dipindahkan ke Madura Timur, yakni Sumenep, sebagai adipati yang setingkat gubernur sekarang. Hal tersebut dilakukan karena sang Prabu melihat adanya hubungan mesra antara Arya Wedi dengan Mahesa Cempaka, yang notabene adalah saudara sepupunya sendiri dari keturunan Ken Arok dengan Ken Dedes. Hal itu akan dikhawatirkan kedudukannya sebagai raja akan tersaingi. Apalagi Arya Wiraraja orang yang cakap dalam strategi dan politik pemerintahan. Sebelum dilanjut, jika Anda berkenan, like, subscribe, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dikala Prabu Kertanegara mengadakan sidang mahkota yang dihadiri oleh semua para pembesar kerajaan, diantaranya Demung Nayapati, Arya Banyak Wedi, Empu Raganata, Panji Arganani, Kebo Anengah, Kebo Anabrang, Rakyat Tumenggung Wirakerti, Rakyat Rangga Mahisa Rangka, dan lain-lain. Sang Prabu menuturkan keinginannya untuk memperluas daerah kekuasaannya hingga keluar tanah Jawa. Yang diincar pertama adalah kerajaan-kerajaan Tribuwarna Raja, Mualiwarmadewa di bawah pimpinan Prabu Dharmasraya Suwarna Dwipa. Setelah itu, Prabu minta pendapat pada Arya Banyak Wedi atau Wiraraja sebagai penasehat politik, pengatur dan strategi perang. Oleh Arya Wiraraja diberi pandangan agar hal tersebut perlu dipertimbangkan, karena paling utama adalah menunggu datangnya pembalasan dari negeri China. Sebab itu, karena sang Prabu pernah menghina Tusan Kubilai Khan dengan memotong kupingnya, karena tersinggung diminta untuk takluk kepada Kaisar China. Dan apabila penyerangan ke Suwarnadwipa dilakukan, selayaknya harus mengirimkan tulisan dahulu agar mengetahui kekuatan lawan. Akhirnya tak sependapat dengan Prabu. Rupanya saran dari Arya Wiraraja membuat Kertanegara tersinggung dan marah. Atas kemarahannya tersebut, maka secara halus disingkirkan
dan dibuang ke Sumeneb, Madura, Jawa Timur dengan alasan untuk memantau kedatangan armada Cina di Laut Jawa. Atas kejadian tersebut, maka Arya Wiraraja disingkirkan ke Pulau Madura dan dijadikan adipati di Sumeneb, yang mana karena rasa marahnya sang Prabu terhadapnya. Setelah disingkirkan dan dijadikan adipati di Sumeneb, yakni Madura Timur, kemudian diberi gelar Adipati Arya Wiraraja. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1269 Masehi. Pengangkatan yang bergelar Arya Wiraraja dengan dibekali surat keputusan Prabu Kertanegara. Pusat pemerintahan Arya Adipati Wiraraja terletak di Desa Batu Putih, sekarang merupakan ibu kota kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Letak geografis Batu Putih kalau dilihat dari sektor ekonomi memang sangat tidak menguntungkan, tapi dari faktor situasi itu sangat strategis. Sebab Batu Putih merupakan tanah perbukitan yang tandus, banyak bebatuan dan sangat sulit ditanami padi karena sulitnya sumber air yang ada. Tentunya banyak masyarakat bertanya-tanya kenapa Arya Wiraraja tidak menempatkan pusat pemerintahannya di daerah yang subur seperti Ganding, Hulu-Kulu, Banasare atau daerah Kabupaten Sumeneb yang lain. Adipati Arya Wijaya menempatkan pusat pemerintahan tersebut di sebelah utara, di sebuah bukit yang lebih menonjol dari daerah sekitarnya, merupakan suatu strategi agar dapat melihat dengan jelas ke Laut Jawa. Kisah atau cerita ini melansir dari mitrabangsa.id. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalam.